Mari kita move on. Perkara ijazah Pak Jokowi ini udah 4 tahun. Dengan kisruhnya ijazah palsu Pak Jokowi ini menjadi momen bagi beberapa pihak. Kalau argumen tinggi nada itu sah saja kan. Terus mau tinggi nada, mau sengit, namanya juga argumen. Itu harus. Cuman melanggar etika gitu. Saya tidak menyalahkan kehadiran mereka, saya tidak menyalahkan yang membuat wadah seperti itu, cuman kurang elok dan kurang patut ketika dipertontonkan. Kita ini punya pendapat hukum berbeda, punya rasa berbeda, kepentingan berbeda. Mohon jangan sekali-kali kita menjudge seseorang yang kita tidak paham dengan keadaan itu. Oke. Jadi kenapa kita merasa udah merasa segalanya. Padahal sempurnanya kita ini ketika kita bersama, saling memahami dengan segala kekurangan. Jangan menyalahkan orang, emang kita siapa? Ya. Semua punya keterbatasan. Nah, di sini saya lihat beberapa pihak dengan kisruhnya ijazah palsu Pak Jokowi ini menjadi momen bagi beberapa pihak untuk memanfaatkan situasi. Oke. Apa itu? Ingin viral. Oke, Bu, maaf saya koreksi dikit ya. Ya. Kita sebut aja ijazah Pak Jokowi ya. Ya. Bukan ijazah palsu karena kan Ya. ya palsu Oke, apa enggak ya kan ini kan masih proses hukum. Ya, saya minta maaf Kisruhnya ya. ijazah Pak Jokowi ini ya. Kisruh tentang ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu ya. Ya, betul. Nah, itu benar. Nah, di dalam hal ini sibuklah. Saya melihat, saya diundang oleh beberapa TV untuk berdebat, saya nggak mau. Karena suami saya nggak izin. Saya punya temperamen, mereka punya temperamen, nanti akan membuahkan hasil yang tidak bagus tentang hubungan ya. Antar pribadi. Antar pribadi. Padahal pendapat itu jangan merasa pendapat kita yang benar. Pendapat kita begini, merasa pendapat dia yang benar, kita nggak mau. Emang Ibu lihat perdebatan itu ujung-ujungnya bertengkar gitu? Makanya saya lihat di setiap berdebat itu malah mengurangi persahabatan gitu. Seperti maaf ya, ada salah satu TV mengundang berdebat. Itu apa nggak ngerti. Harusnya hari ini dia undang siapa? Oh, pakar hukum. Harus berdebat dengan pakar hukum. Katanya nggak seru nanti Bu. Nah, kan bisa seru. Kalau untuk cari seru-seruan sih bisa saja. Pendapat pasti berbeda. Pasti pendapat itu berbeda. Betul. Nah, kalau memang dia mengambil ahli, ya adunya dengan ahli dong, biar nyambung. Nah, ini saya tangkap ini. Kalau Roy menjelaskan secara keahliannya, pasti nggak ketemu sama Bang Pitra. Mana? Ini hukum, ini ahli digital ya kan? Nah, makanya ribut, merasa hebat. Siapa kau? Siapa kau? Kadang-kadang menganggap persoalan ini jadi mainan gitu. Pakai bawa kayak adu ayam gitu ya. Iya, bawa yang untuk borgol, pakai rambut palsu. Kayak cari apa ya? Cari publikasi pingin di-up gitu. Untuk menjadi orang hebat itu tidak segampang dengan viral. Apakah kita menjadi orang hebat belum tahu. Karena kita ukur diri kita sendiri seperti apa. Jangan asal viral, bangga ditayangkan di TV-TV seperti itu. Kalau mutunya nggak ada ngapain? Jadi menurut Ibu mereka selama ini teriak-teriak ribut, berdebat, panas, bahkan sampai hampir berantem itu nggak ada mutunya. Nggak ada mutunya. Karena persoalan tidak masuk pada substansinya. Ini yang penting, betul. Ya, yang dibahas mereka apa? Dan untuk apa? Mau apa? Kalau memang ada kejanggalan menurut kita pribadi, ya gugat. Sekarang kita digugat nih, ada terlapor atau melaporkan, ya ikuti proses itu. Kadang-kadang ada nilai yang menguntungkan. Contoh kemarin itu
Ada pihak dosen yang menyatakan, saya bukan dosen pembimbing, tapi diviralkan. Padahal itu kan harus trik kita Petunjuk menyimpan itu ya. menyimpan apa barang yang bukti-bukti yang harus kita siapkan untuk penangkalan ini. Kemudian ditarik. Saya mencabut kata-kata saya. Yang rugi siapa? Nah, jangan semua viral-viral. Mungkin memang iya, istilahnya ya no viral no justice. Ya, karena untuk mencari keadilan butuh viral. Tapi hal ini memang adalah konsumsi publik. Nggak perlu berseteru dengan viral. Ada seorang pengacara dalam satu tim, kalau ada orang diundang harus lapor ke dia. Kalau enggak dipecat dari tim. Yang harus tampil dia terus. Dia merasa, ya kita tahu argumennya oke, tapi isi otaknya seperti apa. Jadi jangan merasa berargumen pintar, otak itu jalan dengan baik gitu. Siapa kira-kira yang Nah, begitu ya? ya tebak aja, ya kan? Nah, saya di sini tidak akan menyebutkan namanya. Jadi saya biarlah pura-pura bodoh tapi saya nggak mau dibodoh-bodohin. Atau Tapi mungkin saya karena nggak anggar jago dan nggak sok pintar. atau Gitu. mungkin karena kalau saya lihat kan di pembagian tim itu ada yang lawyer litigasi dan non litigasi. Mungkin yang non litigasi itu emang tugasnya ya ngomong aja di TV di mana-mana gitu diundang gitu. Nggak atau harus gimana? juga. Kan kita nggak butuh dia terus. Pendapat hukumnya kan nggak selalu benar. Semua orang berpendapat hukum beda-beda. Seperti Gofur, pintar kan? Bagus narasinya. Tapi dia tertata dengan baik. Saya baru sekali kemarin dekat dengan dia memberikan edukasi terhadap penyampaian. Banyak hal contoh ya. Jadi jangan merasa saya orangnya temperamen juga. Tapi nggak mau datang debat. Kan nggak mau datang debat. Tapi tidak harus seperti itu. Ya, suara tinggi. Sehingga merendahkan kita sendiri. Ya. Kita viral sekian penonton. Untuk apa? Apakah kita menjadi orang hebat? Apakah kita dilirik menjadi kementerian? Apakah kita dilirik jadi pemerintahan atau seperti Dirut apa? BUMN, komisaris, atau kita adalah pahlawan? Enggak segampang itu. Makanya tolonglah beredukasi dengan baik. Bangun konstruksi hukum itu dengan benar dan baik. Karena itu edukasi buat masyarakat. Ya, mengedukasi masyarakat. Bukan memperlihatkan inilah saya, inilah Anda. Bukan. Sempurna milik Allah. Kebersamaan itu indah. Berbeda pendapat kita suka. Itulah hukum. Kalau nggak ada perbedaan mana ada hukum. Nah, dalam hal ini mungkin saya mencoba menyampaikan ini karena saya lihat nggak habis-habisnya. Yeah. Ada aja yang diundang. Kemudian ujung-ujungnya ribut. Ributnya kalau di studio saja nggak apa-apa. Sampai di luar. Ini kadang-kadang sampai di luar studio. Jangan menjadikan wadah itu menjadi polemik. Tapi katanya bukannya demokrasi memang begitu. Boleh demokrasi. Jangan. Boleh sambil minum. Ya, sekarang kadang-kadang kita ini memaknai demokrasi itu terlalu lost gitu. Sehingga norma dan etika tidak membersamai dengan apa yang dikatakan demokrasi itu. Demokrasi luar biasa. Dulu mana bisa kita berbicara. Sekarang oke. Tapi karena demokrasi dimaknai dengan kebebasan berpendapat, akhirnya lost. Sehingga terlalu abuse gitu. Ya, jadi melampaui dari batas itu. Jadi jangan seperti itu gitu. Apalagi kita ditonton oleh publik, oleh bangsa, bahkan luar ya. Nah, justru katanya kalau nggak sengit debatnya, nggak tinggi nadanya, nggak dramatis adu argumentasinya, sepi penontonnya, Bu. Itulah hal yang kalau argumen tinggi nada itu sah saja kan. Terus mau tinggi nada, mau sengit, namanya juga argumen. Itu harus. Cuman melanggar etika gitu. Kadang-kadang menjadi pertengkaran sampai naik mau mukul mau ini. Astagfirullah. Dipertontonkan. Siapa yang duduk di situ? Lawyer. Pakar hukum. Pakar hukum. Ahli. Lawyer.
politisi, Politisi, ahli forensik, digital, astagfirullah, pengamat kepolisian, itu nyatu semua Bu itu. menyatu di sana. Tapi kita melihat ada juga yang soft, Ya. ada juga yang tahu menjaga diri, kontrol, Tapi ya. akhirnya orang-orang itu mundur Bu, nggak pernah mau datang lagi. Ya karena Mungkin harus, termasuk Ibu ya, dari ya awal memang nggak minat. ngunci, nggak kalau Mm-mm. berantem gitu Ya, debatnya yang saya ibarat kata orang Sumatera ini lu jual gua borong gitu ya kan. iya, betul. Atau ada yang bilang lu pemain gua pelatih, istilah-istilah orang Iya, Sumatera ya. lu cupu gua suhu. Ya, lu cupu gua suhu kan istilah ya. Iya, iya, iya. Kalau saya ini apalah perempuan tak berdaya, perempuan tua lagi kan. Tapi kalau untuk temperamen itu kita nggak bisa ukur spontanitas Ya itu. betul. Jadi Situasi ya Bu ya. situasi. Jadi kalau itu bisa kita hindari kenapa tidak gitu. Betul, Kita sepakat. kan mengukur diri gitu, Yes. tahu diri gitu. Ya, Nah, bukan kita tidak menggunakan kesempatan politik kita tidak. Saya 16 tahun udah berpolitik. betul. Ya. Saya aktivis. Saya juga orang akademisi. Tapi saya tidak menonjolkan diri gitu. Jadi menurut Ibu perdebatan yang selama ini akhirnya jadi menjamur Bu, program-program berdebat seperti itu. Menurut Ibu apa yang Ibu lihat tuh dari perdebatan yang begitu sengit panasnya di program-program itu? Bagi saya tidak ada nilai plusnya. Hmm. Ya maaf ya, boleh dong saya berpendapat, jangan saya digoreng ya. Itu pendapat hukum saya dan hak saya memberikan pendapat. Karena merasa begini. Apa salahnya kita berikan pendapat, berargumen dengan baik, saling mendengar. Gitu. Ya, nggak saling memotong. Ya, Satu ngomong mentang-mentang punya ya, mic masing-masing ya kan. ya. Kalau saya juga hadir di situ akan berbuat seperti itu. Makanya Ibu Makanya menghindar. saya menghindar. Kan kontrol emosi kita, spontanitas kita itu kan ada gitu. Jadi saya tidak menyalahkan kehadiran mereka, saya tidak menyalahkan yang membuat wadah seperti itu, cuman kurang elok dan kurang patut ketika dipertontonkan. Sekarang anak-anak di desa itu, saya orang Riau ya, di daerah saya, dia mengadakan argumen perdebatan dengan ribut-ribut, tarik-tarik, tonjos-tonjos. Kenapa? Dipertontonkan hal yang tidak patut. Padahal itu dikonsumsi publik dari semua umur. Oke. Nah ini harus diseleksi juga. Gitu. Media-media begitu ya, jangan jadi ekstrim gitu. Sehingga tujuan dari media yang ingin menyajikan informasi publik kepada masyarakat yang butuh informasi menjadi makna yang sumir jadinya. Oke, jadi kalau saya tangkap perdebatan seperti itu pertama secara esensial nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat. Iya. Jadi kalau Nilainya nggak ada. mm-mm, Edukasi ke masyarakat malah dampaknya buruk seperti dampaknya yang Ibu buruk, cerita ya, tadi. Di tempat Ibu banyak ya. orang sekarang bikin apa namanya kayak Mainan gitu sampai berantem. Terus apa namanya mengadakan perdebatan gitu sampai berantem. Karena dicontoh oleh anak di SD lah ya. Karena kemarin ada tetangga anak saya maaf di daerah Pekanbaru, Riau melakukan hal yang seperti itu. Jadi terjadi karena itu dipertontonkan. Kadang-kadang bahkan keluar kata-kata kotor. ya di program itu. Jadi ini saya sangat menyayangkan. Kita ini punya adat ketimuran yang menjunjung tinggi moral dan etika. Ketika saya berdebat dengan Pak Hotman Paris itu salut. Dia hebat. Tapi ketika moral dan etikanya tidak ada, saya protes. Kita laporkan tentang pornografi dan pornoaksi. Itu masih berproses Bu laporan? Enggak, karena waktu itu kita bilang kalau dihapusnya Instagram yang itu kita close. Ya udah enggak ada lagi gitu. Sudah dihapus ya? Ya udah di Instagramnya udah dihapus. Dan saya lihat juga Pak Hotman Paris saat ini sudah mulai dewasa ya. Tua belum tahu dewasa, tapi saya lihat makin dewasa dalam berpikir, dalam memberikan tidak terlalu sombong, angkuh,
menabur-naburkan kekayaan. Kan saya bilang Allah aja maha kaya nggak sombong. Kalau Allah berkehendak 5 menit. Tengok musibah di daerah kita. Di Sumatera itu. Hilang kampung satu. Kayak Tamyang itu. Iya. Nah artinya mari kita move on. Perkara ijazah Pak Jokowi ini udah 4 tahun. Bang Egy menggugat tahun 2022. Minta bantu lah ya, mohon lah ya. Media, terus seorang tokoh-tokoh bangsa yang saat ini dibutuhkan juga. Yaitu pakar hukum. Pitra Ramadhani itu adik saya. Pernah bersama kami dalam menyelesaikan permasalahan. Kenapa? Tidak seperti itu kalau ingin terkenal ya. Dan untuk apa terkenal? Merasa hebat enggak? Sedangkan pejuang aja belum tahu mendapat nama jadi pahlawan. Jadi ayo kita berjuang untuk apa? Apa tujuan kita? Satu kata bagi saya, jangan pernah jadi pecundang. Hanya itu. Katakanlah kebenaran itu. Pasti suatu saat akan terungkap. Gak bisa. Tapi janganlah membuat masalah di dalam masalah. Gitu. Nah, itu juga, termasuk pesan buat Bang Roy, Rismond, Tifa yang mereka juga kan sering hadir di tempat. Iya, maksud saya kalau mereka itu kan ahli hukum. Tadi saya jumpa sama Bang Rismond. Ternyata Rismond juga ada hubungan marga lah dengan saya ya. Dia bilang dia lapor wajib lapor. Saya kaget kok sampai wajib lapor gitu. Kan perkara ini mereka kan semua tersangka itu kooperatif. Dan saya menyampaikan jujur dengan perkara ini bukan merugikan negara dan membahayakan negara. Ini merupakan sebuah protes. Tapi protes itu berawal dari gugatan. Secara profesional sudah dilakukan oleh Bang Egy, yaitu ijazah SMA yang sudah inkrah berkekuatan hukum. Kemudian Bang Egy melaporkan tentang terpidananya, kliennya namanya Bambang Tri dengan Gus Nur. Untuk bagaimana agar kliennya tidak ditahan. Sementara apa di materi gugatan tidak terungkap gitu. Larinya ke persoalan hukum, yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi syukurnya mereka dapat amnesti dari Pak Prabowo, sudah bebas. Yeah. Beriring dengan itu, tiba-tiba Pak Jokowi buat laporan. Di sini tambah sengit lagi. Dilaporkan 12 orang. Kemudian diproses secepat itu sampai tersangka. Sementara tahapan belum berjalan dengan benar dan baik. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.